keluar lagi jam 13.00. Siap. Betul? Siap, betul. Ya. Kenapa kalian yakin 13.00 dan keluar? Siap. Pada waktu itu saya di pos, jadi melihat ya. Siap. Yakin itu? Yakin. Apakah waktu itu setelah duhur? Setelah duhur. Ya. Siap. Sehingga sekitar 13.00 ini. Siap. Ya. Oke, itu tanggal 13. Apakah dua orang saksi ini, 12 dan 13, mengetahui Kak Andi posisi saat itu di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Saya tidak tahu. Jadi saksi 12, 13 tidak mengetahui pada tanggal 13 itu sejak naik piket pukul 0.80 sampai 13 tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Kalau waktu itu tahu nggak ajudan kediaman siapa yang dinas jaga saat itu? Siapa? ADC kediaman yang jaga ADC kediaman siapa saat itu? Agus ini kan? Hah? Agus siapa? Agus sama Serta Agustinus Mari. Siap. Oh, Agustinus Mari tahu ada saat itu. Siap. Kopral Andi nggak melihat? Kak lihat. Kemudian kapan tahunya Kopral Andi ada di mana? Setelah untuk saya setelah saya dilapori pagi-pagi. Tahunnya? Siap. Jadi sampai malam tidak tahu Kopral Andi ada di mana? Kak tahu. Siap. Tidak mendengar berita ataupun penyampaian dari anggota Kodim? Tidak ada. Di mana Kopral Andi? Tidak ada. Tidak dikasih tahu oleh Sesar Agustinus? Tidak ada. Tidak tahu. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi ketika Dandim keluar pukul 13.00. Kemana perginya tanggal 13 itu? Siap, arah Surabaya. Ke arah Surabaya. Siapa saja yang ikut pada saat itu? Keluarga semuanya. Siapa saja saya nggak tahu keluarganya. Istrinya, istri, terus yang adiknya yang ini, adik dia. Siap. Siapa lagi? Terus yang Tora. Siapa Tora itu? Kakak kandung itu ya? Siap. Kandung Butina. Siap. Terus siapa lagi? Siapa anaknya yang kecil itu? Siap. Istri, adik dia, anaknya kecil, Tora. Siap. Terus Dandim sendiri. Siap. Supirnya siapa? Supirnya Tulus. Jadi ada 5 orang yang berangkat. Saya itu Tulus. Menuju ke Surabaya. Siap. Tanggal 13. Saya sudah tahu ya dari keterangan para saksi. Cuma saya ingin mengetahui mungkin saksi ada lebih lengkap lagi. Saksi mengetahui kira-kira apa maksud dan tujuannya ke Surabaya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang jelas berangkat tanggal 13 ya. Siap. Pukul 13.00. Siap. Kapan Dandim kembali dari Surabaya? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Siap. Antara pukul 13.00 sampai pukul 21.00 atau jam 9 malam ya. Apakah saksi mendengar atau mengetahui adanya suatu kejadian di kantor unit intel? Siap, tidak tahu. Kantor unit intel posisinya berada di sebelah penjagaan kalian. Siap. Seberapa dekat? Hanya sebatas tembok. Sebatas tembok. Siap. Siap. Tempat penjagaan kalian nempel dengan tembok intel. Siap. Apabila terjadi ada suatu kejadian atau suara bisa kalian dengar dari situ. Siap. Antara pukul 13.00 sampai pukul 21.00 tanggal 13 Oktober, apakah kalian mendengar suara sesuatu dari arah unit intel? Tidak ada. Belum ada. Sampai pukul 9 ya. Siap. Pada saat Dandim datang tadi disampaikan pukul 21.00. Tetap rombongannya sama. Siap. Sama ya. Siap. Setelah Dandim datang pukul 21.00, apa yang saksi lihat? Saksi 13. Setelah pulang jam 21 setelah pulang dari Surabaya menurunkan barang langsung masuk ke. Yang menurunkan barang siapa? Siap, ajudan. Sesar Agustinus. Siap. Sesar Agustinus ya, ada surat itu. Jadi setelah Agustinus menurunkan barang, terus Dandim kemana? Siap, masuk ke rumah. Masuk ke rumah, nggak keluar lagi dia? Siap, keluar 1/4 jam kemudian. Ya, masih bersesuaian di sini. 21.15 keluar. Agustinus itu menyampaikan begitu. Melihat sesuatu yang dibawa oleh Dandim? Siap, tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Tidak melihat atau tidak memperhatikan secara jeli tadi. Kurang begitu memperhatikan. Hanya melihat secara fisik sepintas gitu. Siap. Dandim keluar. Siap. Tapi tidak memperhatikan secara khusus apa yang dibawa. Siap. Bisa dibawa selang itu nggak kelihatan. Siap, tidak lihat. Agustinus melihat, ya. Tapi saksi berdua tidak melihat ya. Sama saksi. Siap. Sama nggak melihat. Siap. Kemudian Dandim kemana keluar itu pukul 21.15? Siap, ke arah belok kiri. Belok kiri itu kemana? Saya nggak tahu. Siap, karena tugas kami apabila kemudian keluar biasanya menyeberangkan. Begitu sampai pintu pagar melihat Dandim masuk kantor unit sudah kita lihatkan.
Saya tanya sama saksi 13, saksi 12 dia dulu. Kami menyampaikan tugas saksi sebagai piket kediaman adalah menyeberangkan, kadang-kadang menyeberangkan keluarga dan diri. Keluarga berarti semua ya, oleh anak istri. Menyeberangkan kalau seberang jalan. Kalau mobil keluar kita juga pakai alat. Kalau mobil keluar harus ini menghentikan kendaraan itu atau memperlambat ini ya, mengamankan jalur. Nah pertanyaan saya berarti waktu Dandim keluar, saksi ikut keluar dari pos? Saya ikuti, siapa tahu menyeberang. Ya kalau saksi 12 bisa saya di pos. Di dalam pos berarti saksi 13 ikut mengikuti Dandim keluar. Dandim mengarah ke kiri tadi, ke kiri itu kemana? Ke arah kantor unit. Masuk ke kantor unit atau cuma mengarah ke sana? Masuk ke kantor unit. Masuk ke dalam kantor ini. 21.15. Setelah saksi mengetahui dan dia masuk 21.15, apakah saksi mengetahui apa yang terjadi atau ikut ke dalam kantor unit intern? Siap, tidak masuk. Tidak mengetahui apa yang terjadi? Siap, tidak masuk. Tidak mendengar sesuatu setelah Dandim masuk? Siap, mendengar ada suara seperti orang sakit. Seperti orang kesakitan. Kira-kira siapa? Kok ada suara kesakitan? Kurang tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Saksi nggak tahu siapa yang teriak-teriak. Teriakannya atau kesakitannya seperti apa? Ya, saksi 15. Syak juga mendengar apa yang disampaikan. Aduh, terus begitu. Aduh, berhenti sebentar. Habis itu ada lagi. Cukup keras itu. Syak. Terdengar suara pukulan? Tidak ada. Tidak mendengar suara pukulan, hanya teriakan yang kesakitan. Sampai saat itu belum mengetahui siapa yang berteriak. Tidak tahu. Itu terjadi antara pukul 21.15 tadi masuk, itu jedanya berapa menit terdengar suara pukulan? 20 menit kemudian. 20 menit kemudian. Dan terdengar suara teriakan itu sampai pukul berapa yang saksi dengar? Teriakan kesakitan itu dari 21.15 ditambah 20, ya kan? Berarti 21.35, setengah 10. Saya tidak mendengar lagi jam setengah 11. Antara jam setengah 11 jam 11 tidak mendengar lagi. Jadi hampir 2 jam terdengar suara teriakan kesakitan. Tapi gak beruntun. Gak beruntun. Ada berhentinya bunyi terus lagi, bunyi lagi sampai pukul 23. Oke, saya tanya lagi sama saksi. Ya, saksi piket jaga kediaman. Walaupun itu ada di ruang intel, tidak ada niat untuk mencari tahu apa itu sumber yang suara teriak kesakitan. Siap, karena wilayah-wilayahnya intel tidak boleh. Anda juga seperti itu juga karena itu wilayahnya orang intel. Tidak usah mencari tahu. Siap, tidak. Padahal kalian tahu Dandim masuk itu jangan salah nanti Dandim yang teriak kesakitan gimana? Katanya tugas kalian mengamankan Dandim dan keluarganya. Siap, di situ ada piket intel. Oh, ada piket intel. Sudah berarti pengaman Dandim sudah di piket intel. Siap. Jadi misalnya Dandim yang teriak-teriak kesakitan mau dibantai orang, nggak peduli sudah orang intel kan begitu maksud kalian? Siap. Terus berarti gimana? Siap, karena wilayah intel nggak tahu kecuali orang intel minta tolong. Itu yang kelirunya kalian. Biarpun wilayahnya orang intel kalau ada teriak sementara Dandim kalian tahu masuk ke situ harusnya kalian cek. Jangan yang teriak Dandim kesakitan di situ. Ya kan? Padahal kalau Dandim yang teriak kesakitan atau mau dianiaya orang, berarti kalian sudah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mengamankan keluarga Dandim, termasuk Dandim apalagi. Benar nggak? Siap, mohon izin. Kalau masuk ke kantor wilayah intel itu orang gamang. Gamang ya. Artinya tidak semua orang berani masuk ke situ. Bahkan kalian pun tentara nggak berani masuk anggota unit intel. Itu yang penting. Artinya yang berani masuk ke situ hanya anggota unit intel sama komandan. Siap. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kapan ya? Apakah pada saat mendengar teriakan segala macam itu sampai pukul 21.00, ulang jam 23.00 ya? Itu hampir 2 jam orang berteriak-teriak kesakitan seperti itu. Apakah saksi melihat ada orang lain selain Dandim masuk ke dalam kantor unit pada saat itu? Siap, ada. Siap. Tapi saya bukan ini, ya istrinya. Istri Dandim. Siap. Istri Dandim jam berapa masuk kantor unit intel? Jam 10 kurang seperempat. 22. Ya.
Betul, karena tadi saya rekam hari, mana saya hari? Ini, ya, dia datang 22.15, istrinya datang 22 kurang Perkiraan saya. cocok kan? Kamu nggak tahu datangan duluan si istri, apa yang terjadi nggak tahu. Sama siapa istrinya datang ke sana? Istrinya datang sendiri atau Sendiri. Sendiri. Tahu apa yang dilakukan oleh istri dan dia? Tidak tahu. Ibu Gina tidak tahu. Ya. Ada yang tahu, tapi nggak tahu nggak apa-apa. Ada yang tahu, Sesar Agustinus, ya. Kemudian selain istri dan dia, siapa lagi yang ke kantor unit kita yang punya? Kurang Saksi 13? Tora. Tora, jam berapa masuk Tora? Kurang lebih bersamaan dengan Itu. Berarti sekitar 22 ini ya. Atau 22 kurang 15 tadi. Selain Tora siapa lagi yang masuk ke situ yang diketahui oleh saksi? Saya tidak mengetahui. Agustinus Marin tahu? Tahu keluar lewat depan kalian? Loh, kalian kan di pos itu, masa ada Agustinus Marin keluar lewat situ kalian nggak tahu? Saya jaga di pos, jadi kalau Pak Agustinus kan sering keluar masuk gitu. Iya, tahu nggak Agustinus keluar pada saat itu? Saya tahu keluarnya. Tahu keluarnya jam berapa? Saksi 12 tahu Agustinus Marin keluar. Jam berapa pada saat itu? Kira-kira jam setengah 10-an juga. Bersamaan dengan ibu itu tadi. Siap. Duluan mana ibu sama Agustinus keluarnya? Duluan ibunya. Duluan ibu. Ya, karena keterangan Agustinus dia nyusul gitu. Kan nggak mungkin yang nyusul duluan. Berarti setelah ibu itu tadi ya pukulnya 300. Kemudian pertanyaan saya, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di kantor Intel ya? Siap, tidak tahu. Anggota Intel yang ada di dalam situ nggak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, nggak apa-apa karena sudah dijelaskan siapa saja yang ada. Pertanyaan saya selanjutnya, pada saat saksi menyampaikan Ibu Gina datang, Saudara Tora sama Sersan Agustinus, kapan mereka keluar lagi dari kantor unit Intel? Saksi melihatnya. Agustinus keluar dari Kantor unit Intel sama ibu atau sendiri-sendiri mereka keluarnya? sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, siapa yang lebih dulu keluar? Siap, ibunya. Ibu keluar dulu, Siap. terus Agustinus Marin sekitar Siap. jam berapa mereka keluar? Siap, setengah 11-an. Setengah 11-an. Ya. Saudara Tora? Siap, sama. Sama 22-30. Oke. Kemudian selain saudara Gina, saudara Tora, saudara Agustinus Marin, apakah saksi juga melihat ada orang lain keluar dari kantor unit kita setelah itu? Tidak terlalu memperhatikan ya, karena orang pikir kalian di sebelahnya tembok sehingga keluar nggak ada yang tahu ya. Oke, kalau yang lain kalian tidak tahu, karena tadi kalian menyampaikan tanggung jawab kalian melihat Dandim keluar masuknya. Sekarang saya mau nanya, Dandim kembali itu jam berapa masuk ke kediaman lagi setelah pukul 23 tadi? Siap, jam setengah 1 baru kembali. Setengah 1 malam. Berarti 24.30 atau 00.30. Ya. Saksi Siap. 00.30 atau kalian melihatnya ada yang lebih pasti? Kira-kiranya jam berapa? Saya lihat di jam dinding. Nah, Anda 00.30 itu dasarnya apa? Dasarnya jam dinding. Kamu? Siap. Jam di dinding, ngelihat jam di dinding. Siap, ada jam dinding. Jam berapa? Kapan? Jam berapa? Jam setengah 1. Jam setengah 1. Siap. Setengah 1. Oke. Ya, berarti kesesuaian dengan keterangan Agustinus Marin kemarin. Jam 24.05 dan dia belum masuk, sandalnya nggak ada. Kalian memperkuat, kan begitu. Jadi 00.30 atau setengah 1 malam dini hari dan dia masuk. Siap. Masuk lewat depan penjaga situ. Kalian melihat yakin ada Dandim masuk? Yakin pakai celana pendek. Celana pendek. Masuk setengah 1. Korban matinya antara 24.00 sampai jam 1 ya. Pas. Kemudian pertanyaan saya, Tora masuk ke dalam rumah sekitar jam berapa? Bersama Erwin, bersama Agustinus jam 2. Siap. Sebelum Agustinus jam 2. Agustinus masuk jam 24.00. Jam 2. Tora itu jam 2 masuknya. Sama-sama di depan ngopi. Ngopi. Siap. Ya, itu sudah ceritakan Agustinus masuk jam 24.00. Saksi 13. Saya tahunya hanya Tora masuk. Tora masuk jam berapa? 2. Jam 2. Saksi 12 sama. Jam berapa Tora masuknya?
Jam 2 kalau Tora. Kalian berdua memang belum tidur sampai jam Belum. 2. Siap. Jadi yakin Tora masuknya jam 2? Jam 2. Apakah Tora memang sudah terbiasa pulang malam sampai jam 24, jam 2 seperti ini? Siap, kurang tahu karena Selama kalian berjaga-jaga, kalian berapa kali sih pikir jaga kediaman? lama. Sering jaga situ? Kan, sekitar rotasinya sekitar hampir 4 bulan atau Oh, 4 bulan. Itu baru datang dia Tora itu. Baru datang Siap. Tora. Ya. Jadi dia pulang jam 2 malam. Siap. Ya. Apa yang dilakukan dia sampai ini, tahu nggak di luar apa yang dilakukan? Siap. Saya melihat di ngopi di depan itu. Ngopi saja, kalian memperhatikan terus. Siap. Mulai itu ngopi terus kelihatan. Siap. Nggak ada jeda. Ya. Emang kalian ngawasin Tora atau? Siap. Hanya duduk situ siap. Layar. Sama Agustinus. Setelah Agustinus masuk, Tora kan masih duduk di situ. Siap. Itu sempat Tora menghilang atau masih ada di warung itu terus? Saya kurang begitu memperhatikan. Nah, itu yang saya masuk. Kan nggak mungkin kalian ngawasin Tora berjam-jam sampai jam 2 dari jam 12. Siap. Nggak melihat ketika Tora menghilang dari warung itu? Tidak melihat. Atau nggak melihat Tora selamanya ada di warung itu sampai jam 2? Tidak melihat. Tidak melihat. Hanya yakin pasti masuknya Tora sekitar jam 2. Dan dia setengah 1. Siap. Nah, karena Dandi menyatakan pulang jam 23.00. Jam 11 katanya sudah masuk kediaman. Sementara Agustinus jam 24 Dandi pun ada di rumah. Makanya saya tanya sekarang sama kalian, yakin kalian Dandi masuk itu 0030? Siap, yakin. Karena lihat jam dinding tadi ya. Siap. Oke. Kalian pernah di BAP oleh oleh POM? Siap, Pernah. Dalam BAP tidak perlu saya buka lagi, tapi saya ingatkan pada saat di BAP oleh orang POM, kalian menyatakan tidak mendengar teriakan-teriakan kesakitan. Ya, kalian tidak mendengar teriakan korban yang katanya aduh sudah dijelaskan begitu dari. Siap. Di sini Anda menyatakan tidak pernah mendengar sama Siap. sekali. Siap. Mana yang benar, keterangan di sini atau di BAP? Siap. Pada waktu itu pikiran takbir dan niang-niang sama ini dan masalah itu, jadi seolah-olah saya kalau ditanya nggak mendengarkan gitu ya. Aku terlibat. Siap. Aku terlibat. Kok Siap. sekarang berani ngomong kenapa? Siap. Apa Ya. saya galak terus harus ngomong? Iya, aku takut saya kejar begitu. Kalian nggak ngaku percuma, Agustinus saja ngomong, nggak mungkin kalian nggak dengar gitu loh. Siap, jawabannya pasti setengah 1. Gak bukan masalah yang setengah satunya. Teriakan-teriakan korban Siap, itu kan mendengarkan. di BAP katanya nggak dengar apa-apa. Siap mendengarkan. Siap. Salah. Siap. Nggak salah sekarang kalian. Siap. Gitu loh. Agustinus tuh yang di dalam rumahnya dengar sampai istri Dandi itu tutup telinga, nggak tega dengar, bukan nggak tega, apa saking berisiknya teriakan si korban dipukulin itu. Agustinus pun juga dengar banget. Jaraknya lebih jauh Agustinus karena di dalam ruangan dibandingkan kalian di gedung yang nempel. Kalau kalian nggak dengar, telinga kalian congeng berarti. Siap. Siap. Makanya kalau kalian nggak ngaku percuma gitu loh. Beruntung kalian ngaku sekarang. Ya. Siap. Kalau nggak ya kalian dianggap melindungi Dandi. Di BAP juga kalian nggak menyatakan ya Dandi pukul 0030 itu. Sekarang saya tanya, yang benar yang mana? Siap, masuk 0030. Ya, kan? Matinya korban antara pukul 24.00 sampai jam 1. Dandi kembali ke kediaman setengah 1. Tora jam 2. Piket Intel itu terdakwa 2. Sekali lagi saya tanya, Anda tidak berani masuk ke dalam kantor unit Intel, kenapa tadi? Siap, karena gampang kalau kita masukkan dulu. Lama, serem gitu ya. Siap. Hanya orang Intel yang berani. Siap, benar. Orang lain nggak akan berani masuk Siap. di situ. Siap. Daerah terbatas, Siap. betul ya. Siap. Nah, kira-kira kemudian mengetahui korban meninggal tanggal berapa? Siap. 14 pagi. 14 pagi jam berapa? Siap. Saya dilapori sama Sertu Hamzah. Sertu Hamzah. Siap. Itu orangnya. Siap. Dilaporin oleh Sertu Hamzah. Bagaimana cara dia melaporkan? Siap. Saya ngaku di halamannya rumahnya Dandim. Begitu dia datang terkupu-kupu, mati gitu. Oh gitu. Siap. Mati. Siap. Ya. Saya jawab Nggak ngomong sih dia. tenang. Nggak ngomong dia. Oh, siap. Gak ngomong mati ini kenapa? Iya. Aku terlibat enggak? Ya, mati. Gak ngomong dia ikut Siap. terlibat enggak?
Siap. Terus saya ditunjukkan itu. Oh gitu. Siap. Dia kan anggota Intel, Anda cuma bikin kediaman. Siap. Seberapa dekat hubungan dengan dia? Sudah kenal sebelumnya? Sudah kenal tapi gitu. Gak dekat. Siap. Itu tugas rahasia tidak yang orang Intel untuk hal-hal yang seperti itu? Kan Anda aja nggak dikasih tahu adanya tahanan di situ. Siap. Ketika mati dikasih tahu, kira-kira apa maksud dia? Siap. Kurang tahu. Anggota Intel ada kejadian penting, harusnya dia laporannya ke siapa? Siap. Langsung komandan. Langsung komandan. Ngapain lapor ke piket jaga kediaman yang nggak ada kaitannya? Apa maksud dia seperti itu? Tahu saksi? Nggak tahu? Siap. Nggak tahu. Udah nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Nanti kita yang menilai apa maksud dia menyampaikan kepada saksi. Kan begitu? Siap. Tanggal 14 ya. Siap. Jam berapa kasih tahunya? Jam 5. Jam 5 seperempatan. Jam 5 seperempat. Siap. Ngasih tahunya pada saksi 12 atau 13? Saya. Saksi 13. Siap. Ya. Apa yang dilihat pada saat itu di Agustinus Marin itu? Bajunya hanya dilihat dia apa? Siap. Pakaiannya pada saat itu? Kemeja kotak-kotak. Kemeja kotak-kotak. Siap. Warnanya masih Warna agak merah-merah coklat merah coklat. Ya, bersesuaian. Ya. Coklat kemerah-merahan. Betul? Saksi 13? Saya tidak mengetahui karena tidak ketemu. ya. Ya, tidak ketemu. Pertanyaan saya selanjutnya untuk saksi 12 masih karena yang ketemu sama saya. Ya. Pada saat tanggal 14 meninggalnya korban itu, ya. Saksi melihat kondisi korban? Siap. Hanya sepintas. Melihatnya kenapa Pak Saksi? Siap. Karena saya tak tatap. Ya pada saat itu kok bisa melihat ke unit Intel inisiatif sendiri atau apa? Siap diajak. Oh diajak. Siap. Diajak. Ditunjukkan. Oh ditunjukkan. Siap. Ditunjukkan dalam posisi tergantung. Siap. Posisi tergantung. Dia menyampaikan apa? Bunuh diri atau apa? Kurang tahu apa enggak, hanya mati. Mati suruh ngeliat, Siap. suruh menyimpulkan sendiri Siap. gitu. Siap. Kesimpulan saksi setelah diajak apa melihat posisi tergantung begitu? Siap. Langsung saya kembali. Enggak, kesimpulannya melihat posisi tergantung begitu. Ya. Kesimpulan saya, oh berarti orang gantung gitu. Oh gantung. Siap. Posisi gantungnya coba dijelaskan. Tangan diborgol? Siap. Tangan Di diborgol. depan atau belakang? Di depan itu. Di depan. Siap. Ya. Terus Siap. jarak kaki ke lantai berapa senti? Siap. Antara 10 cm. Benar. Siap. Ngomong itu. Menurut Siap. saksi, kira-kira saksi melihatnya jarak berapa? Hanya 3 langkah. 3 langkah sangat dekat. Siap. Sangat dekat ya. Siap. Tapi mohon izin saya tak memperhatikan soalnya begitu melihat orang tergantung saya tak berani sudah. Tersandar di Siap. sekat dinding. Siap. Tersandar di situ. Siap. Diikat pakai apa gantungnya waktu itu? Saya tak begitu memperhatikan karena lampu remang-remang. Lampu remang-remang. Siap. Ya. Oke. Kemudian pada saat itu setelah saksi melihat, saksi 13 kemana? Siap mandi. Mandi sekitar jam 5 itu mandi. Mandinya di mana? Siap di belakang operasi. Di belakang koperasi. Siap. Berapa jauh dari gedung unit Intel? Kurang lebih sekitar meter ini ya 30 meter. 30 meter. Ada tempat mandi terdekat dari kantor unit Intel selain itu? Ya. Berarti hanya di koperasi. Jam berapa saksi mandi? Sekitar jam setengah 5. Setengah 5. Siap. Betul. Setengah 5 juga. Siap. Kenapa kalian mandi pagi-pagi begitu? Saya subuh itu sudah mandi. Sholat subuh. Sholat subuh Mandi di situ siap. ya. Terus Mandi di situ. pernah Pernah ketemu sama itu terdakwa Tidak pernah. saat mandi? Tidak pernah. Tidak melihat terdakwa, tidak ketemu dengan Siap. terdakwa. Tidak. Siap. Ya, pada saat sholat subuh itu mandi di koperasi tidak melihat terdakwa Siap. di situ. Siap. Mulai kejadian malam tidak pernah ketemu dengan terdakwa di luar setelah pukul itu? Siap. Tidak. Tidak, karena Siap. kalian memang tidak keluar cuma di pos itu saja. Siap. Siap. Saya tahu pos. Kemudian saksi 13 ya, saksi 13 disampaikan tadi Dandim 0030 ya, 2 miliar jam. Pada saat Dandim kembali masuk, apa akan Dandim menyampaikan sesuatu? Tidak. Bagaimana Dandim masuknya pada saat itu? Apakah dia terlihat tergesa-gesa Saya atau mandi kami mandu. posisinya orang itu seperti apa? Keluar masuk ya seperti biasa. Ya. Sudah apa itu ingat. Berkeringat, Iya. cukup berkeringat pada saat itu ya. Kenapa kalian bisa menyatakan berkeringat saksi 13? Siap agak kelihatan kalau bajunya putih enggak agak Kaos pakai kaos. Kaos warna apa? warnanya ya
ya putih agak buram gitu. Putih agak hitam, tidak agak buram hitam. Sehingga ketika basah kan bisa melihat, mengetahui. Kira-kira dan dia menurut kalian habis ngapain olahraga? Kok sampai bajunya berkeringat? Saya kurang tahu. Ada mungkin bercak darah ataupun mungkin ada kotoran di bajunya. Tapi yang jelas berkeringat. Sekitar 01 sekitar setengah 1 itu tadi. Berkeringat ya bajunya. Wajar nggak berkeringat malam-malam seperti itu? Saya kurang begitu memperhatikan. Wajar tidak orang jam sekian keringatan malam-malam gitu? Dingin kan malam? Dingin nggak suasana pada saat itu? Kalian berkeringat nggak? Tidak berkeringat. Cenderung dingin nggak saat itu? Dingin. Kalau berkeringat kira-kira Dandi habis lari pagi atau lari malam atau ngapain? Kurang tahu kelihatan. Yang jelas berkeringat ya. Kira-kira orang kalau mengeluarkan keringat harus mengeluarkan energi atau tidak? Mengeluarkan tenaga ya. Ya. Tapi kan nggak tahu Dandi mengeluarkan tenaga untuk apa malam itu. Ya. Yang jelas kembalinya kosong setengah 1. Oke. Berkeringat. Ekspresinya Dandi saat itu? Dingin bukan? Dingin. Biasanya? Ya memang wajahnya dingin. Wajahnya memang dingin. Dingin itu gimana? Beku gitu. Maksudnya kurang pasti kalau dalam wajah itu kadang-kadang nggak ramah. Ya, kadang-kadang nggak ramah. Nggak khusus malam itu ada perbedaan dengan malam-malam sebetulnya. Sikapnya, ekspresinya, khususnya 0030. Siap, bisa. Beda. Bedanya apa? Bedanya kalau di satuan itu kalau dalam wajah dia membalas, mungkin kalau di situ ya cuma. Ya pada saat malam itu khususnya memang beda ya, sikapnya yang beda, agak janggal begitu. Kan kalian yang bisa menilai sikapnya, saya kan nggak tahu. Oke, kemudian pagi hari kalian melihat Dandi ketika berangkat menuju dari kamar menuju ke jenazah itu atau mayat yang tergantung. Setelah dilapori dilapori Pak Hamzah, nah, dia langsung keluar. Langsung melihat baju yang dipakai Dandi saat itu apa? Berganti dari yang malam atau ganti? Ganti pasti. Ya, pasti ganti. Saya biasanya kalau malam jam setengah 1 keluar, kalau hanya cuma duduk, balik tidur, kira-kira saya perlu ganti baju nggak? Nggak perlu ya, saya katakan kalau saya. Dandi pada itu ganti baju? Dan ganti baju ya dari yang dipakai malam itu? Siap. Ganti baju. Yakin kalau itu ganti baju? Yang keduanya itu pakai PDH. Yang pertamanya saya tak. Enggak, waktu bangun tidur. Ya. Waktu bangun tidur dilaporkan Agustinus itu. Majid Hakim Ketua, kami minta untuk dihadirkan Sesan Agustinus di saksi di hidup kami terus. Petugas, hadirkan Sesan Agustinus. Sekarang sidang. Langsung aja. Oke, kasih kursi di situ, di belakang. Ambilkan kursi 1. Itu di belakang, Ya, silakan. Sana Tanggal 14 saat korban meninggal dilapori oleh terdakwa seperti keterangan kemarin kan dilapori waktu lagi judi di tempat kejadian. Dikasih tahu. Siap. Kemudian Anda yang laporan ke Dandim. Siap, laporan ke Dandim. Pada saat dilaporin Dandim kemudian bangun. Siap. Ketika bangun bajunya apa ini Pak? Siap, bajunya putih kayak garis-garis itu. Putih garis-garis. Siap. Pertanyaan saya, putih garis-garis itu apakah baju dipakai malamnya atau Siap, tidak. Ganti baju. Siap, ganti baju. Garis-garis putih ya. Siap. Pagi itu. Siap. Malamnya pakai baju apa? Baju kayak warna abu-abu agak gelap. Tuh, ya. Siap. Siap kan? Kesesuaian semua. Keterangan kalian nggak berdiri sendiri berhubungan. Ganti baju. Siap. Kamu yang bagian tukang cuci kan? Siap, bagian tukang cuci. Kemudian kamu yang nyuci baju? Siap, tidak. Baju itu tidak pernah ketemu lagi kemudian sampai dengan hari ini. Ketemu lagi dengan baju itu kemana? Siap, tidak tahu. Kan tugas Anda yang nyuci baju itu kemana? Siap. Setelah kejadian itu tidak pernah ketemu lagi. Tidak pernah baju. ada. Siap, tidak pernah ada lagi. Setelah itu mengetahui baju itu kemana? Siap, tidak. Mendengar informasi dari Dandi mungkin tanya, dan mana Siap. bajunya masih cuci dan? Tidak. Nggak ngomong bajunya. Siap, kemana? tidak ngomong. Oke, hilang kan bajunya. Oke, cukup ya. Oke, sementara itu untuk saksi 12, 13, Erwin. Siap. Jadi ajudan di kediaman Dandi mulai kapan?
Siap, hari Minggu. Hari Minggu? Baru masuk hari itu berarti? Siap. Tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 baru masuk hari Minggu. Sebelumnya dinas di mana? Siap, Caraka. Caraka di mana? Siap, Kodim. Caraka Kodim. Terus dialihkan menjadi ajudan dandim. Siap, ditelepon sama ajudan kantor juru kediaman. Emang ajudan dandim ada berapa semuanya? Kantor Ajudan kediaman maksudnya? 2. Siapa saja saat itu sudah ada? Agustinus Marim? Oh, waktu itu tidak ada, cuma Bang Agus. Agustinus Marim sama Kok Kandi? Siap, saya nggak tahu. Oh nggak tahu, karena masih baru. Tahunya cuma secara Agustinus Marim. Siap. Ya, Kopda Andif masuk ajudan. Ya. Siap. Terus Anda jadi 1 berarti 3. Siap. Apa tugas dan tanggung jawab ajudan? Kerjaannya apa? Siap, waktu datang Tiga. saya diserah terima sama Bang Agus, nyuci baju, Nyuci baju, nyuci piring, nyuci piring, bersih rumah. bersih rumah, mandikan anak, Siap, mandikan anak, antar sekolah, antar sekolah, pasar sama. Kamu pendidikan di mana? Pendidikan kamu di SD Impres atau di Secata? Siap. Catat. Secata. Diajarin apa kamu di sana? Dididik untuk apa? Nembak, Siap. jungkir, guling, merayap dan seterusnya. Siap. Layaknya seorang tentara. Siap. Bermanfaat nggak ilmu kamu di situ? Siap, tidak. Ada kaitannya dengan nyuci piring ke pasar itu? Siap, tidak. Karena rugi bayar kalian. Didik kalian jadi tentara yang punya tukang cuci gitu. Ya, Siap. sersan, Siap. perang. Jadi tukang cuci gitu. Ada bedanya kalian dengan pembantu di rumah saya itu kerjanya. Saya aja nggak sampai celana dalam saya dicuci pembantu saya. Siap. Celana dalam dicuci juga. Siap. Kalian tentara seperti itu jadi ajudan. Bukan ajudan kalian namanya, jomos kalau saya bilang. Ya, cukup.